Sebagai seorang istri dari pengusaha buah, Bu Susi memamerkan kepiawaian suaminya yang terkesan sangat mampu mencukupi kehidupan keluarganya. Kesombongannya memang sudah di atas rata-rata. Sambil berbicara, sambil pula ia menyingsingkan lengan bajunya guna memamerkan gelang-gelang emas yang melingkar di lengan. "Benar-benar kasihan," sahut Bu Mulan. Ia berkata seperti itu ditujukan kepada Ayumi, tapi matanya menatap jelalatan pada gelang emas Bu Susi. Bu Susi berdehem. Wanita yang melototi gelang emasnya tersebut pun menyingkir kikuk. "Hei Bu Halib!" teriaknya mengalihkan perhatian, melambai pada wanita yang baru saja terlihat menimbang putranya. "Naik si Amran?" "Iya Bu, alhamdulillah naik 6 ons. "Wah, bagus sekali naik 6 ons. Daripada tak naik-naik, sekali naik hanya seons. Tapi giliran turunnya malah kebangetan sampai setengah kilo." "Bukan setengah kilogram Bu, Al hanya turun 3 ons saja kok." Ayumi menyanggah pernyataan Bu Mulan yang terkesan melebih-lebihkan. Ia sadar jika pernyataan itu ditunjukkan pada putranya Al Biruni dalam bentuk sindiran. Mata Bu Susi memicing tajam. "Lah, siapa yang ngomongin situ? Negatif thinking mulu sih bawaannya. Kenapa? Nafkah 20.000 yang diberikan suamimu sudah habis? Sudah mau pinjam uang lagi?" "Astagfirullah," batin Ayumi. Dirinya tak pernah membeberkan kepada siapapun permasalahan ekonominya. Kenapa Bu Susi bisa mengetahui itu? Sudah, jangan pada ribut. Memangnya ada apa sih?" Bu Halib yang sudah selesai menimbang putranya itu pun mendekat. "Biasa Bu, artis BGM kita," tukas Bu Mulan. Bu Halib belum mengerti. "Siapa yang BGM Al?" tanyanya. "Siapa lagi? Coba lihat Al, kucilang sekali dia. Kurus kecil, tinggal tulang karena hanya dikasih makan sayur bayam dengan lauk garam." Ayumi geram. Tak ingin meladeni dua tetangga julid yang terus menghinanya, ia pun segera masuk ke dalam rumahnya Bu Harsi, si kader desa. "Belum datang juga Bu?" tanya Ayumi sopan kepada Bu Harsi. "Belum Yun, kamu telat sih datangnya. Coba kalau tak telat, mungkin ketemu dengan bidan Rena. Memangnya mau bicara apa? Katakan saja padaku, nanti biar aku bantu sampaikan." Ayumi menggeleng. "Tidak jadi Bu, biar saya tak pulang sajalah." "Loh Yum," Bu Harsi menghentikan aktivitas mencatatnya. "Kenapa jadi buru-buru?" "Iya, masih mau nyuci baju. Sebentar, Al sudah dikasih biskuit belum?" Ayumi menggeleng. "Belum." Dengan cekatan, kader di desa Mantili itu berjalan menuju sebuah ruangan, mengambil sekotak biskuit. Tak lupa pula mengambil susu kedelai yang memang dibagi-bagikan khusus kepada balita yang melakukan penimbangan. "Bagaimana makannya Al? Sudah lahap?" tanya Bu Harsi sambil mengajak Al bicara. Matanya sendu, dia tampak sangat lesu. Sedari tadi balita berumur 1 tahun itu diam saja, seperti tak memiliki gairah. "Sudah," jawab Ayumi. Bu Harsi menempelkan telapak tangannya ke kening Al. Al menggeliat. "Tidak panas," tukas Bu Harsi. "Makannya gimana? Mengikuti arahan dari kami kan?" Kali ini Ayumi tidak menjawab. Bu Harsi terlihat mengembuskan napas berat. "Aku mengerti Yum," ucapnya. "Memang tak mudah berada di posisimu. Tapi aku hanya ingin menyampaikan, kalau bisa diusahakan, tolong, usahakan yang terbaik. Bagaimanapun semua itu demi tumbuh kembang Al. Kesempatan tidak akan datang 2 kali loh Yum. Apalagi di tahun-tahun pertama kehidupan seorang anak, ini adalah masa golden age, kalau kata bidan Rena. Al berada di masa emas yang sangat membutuhkan gizi seimbang sebagai penunjang pertumbuhannya." Ayumi mengangguk, wajahnya yang ayu berubah menjadi sayu. Tampak sekali jika banyak beban yang dipendamnya. "Saya tahu Bu, hanya itu yang Ayumi katakan. Maaf, sepertinya saya memang harus segera pulang. Tak mengapa tak bertemu dengan bidan Rena. Mungkin bisa lain kali saja. Cucian di rumah saya numpuk soalnya. Maaf ya Bu."
Ayumi pun berbalik badan dan melangkah dengan begitu terburu-buru. "Yum, sebentar," cegat Bu Harsi. "Buku KMS-nya?" Ayumi pun mengambil buku berwarna pink dengan gambar seorang ayah, ibu, dan anak laki-laki yang tampak sangat bahagia. Melihat itu berkaca-kaca mata Ayumi, tapi ia telan air matanya supaya tak tumpah hingga semakin mengundang hinaan demi hinaan para tetangga. Kaki melangkah, sedangkan tangan merangkul Al yang begitu sangat dirinya sayangi. Kasihan sekali dirinya kepada Al. Saat sampai di halaman rumah Bu Harsi pun, sekelompok orang yang menghinanya masih ada. Semakin banyak karena berdatangan ibu-ibu lain yang hendak menimbang putra-putri mereka. Ayumi pura-pura tak melihat, berjalan fokus tanpa menoleh sedikit pun. "Pasti ditegur lagi," sindir Bu Mulan. Wanita super kepo yang ingin tahu segala hal yang dialami Ayumi itu memandang sinis. Ayumi tak menghiraukannya, justru semakin cepat berjalan. "Ya iyalah ditegur, bagaimana tidak? Anak sampai kurus kering seperti itu, orang tuanya malah santai-santai tak ada pergerakan. Ntar kena penyakit kronis juga tuh si Al. Kalau sudah hampir mati, baru orang tuanya punya kesadaran." "Tidak ada orang tua yang ingin anaknya kurang gizi," teriak Ayumi, tak tahan dengan segala hinaan mereka. "Apa?" tanya Ayumi. "Belum puas kalian semua menghinaku, ha? Kalau belum puas, jangan cuma bicara saja, tapi penuhi kebutuhan Al jika kalian keberatan," berdecih Bu Mulan. "Dih, so berani saja kamu bicara seperti itu, Yum. Memangnya Posyandu ini punya badan amal?" "Apa?" "Hahaha." Tawa Sumbing semakin nyaring. Sepertinya percuma membuka suara, yang ada justru hinaan semakin merajalela. Ayumi kian mengeratkan pelukannya kepada Al, berjalan meninggalkan mereka yang terlihat puas menertawakan kemalangan hidupnya. Sambil berjalan, sambil pula matanya menangkap kedatangan Haning sepupunya. Haning tengah menggendong putranya yang bernama Raka. "Hai Yum," sapa Haning begitu antusias. "Kenapa terburu-buru? Sudah ditimbangkah si Al?" "Sudah Mbak," jawab Ayumi. "Bagaimana? Tetap tak naik?" Ayumi diam, pertanda jika iya. "Apakah beras yang diberikan ibuku sudah habis?" Terkejut Ayumi. "Maksud Mbak Haning?" "Oh," seru Bu Mulan dengan mulut menganga lebar dan berjalan mendekati kepada Ayumi. "Jadi ibunya Al memang terbiasa meminta sumbangan?" Haning melirik pada Ayumi. "Jadi selama ini si Ayumi makan dari hasil belas kasihan ibunya Haning?" Panas dada Ayumi, sakit hati mendengarnya. Ia tak terima pernyataan yang hanya asal bicara tanpa mengetahui seperti apa kejadian sebenarnya. Ia menatap kepada sepupunya, berharap supaya wanita yang dipanggil Mbak Haning itu menjelaskan. Namun, alih-alih menjelaskan, ternyata Haning semakin berkata, "Kalau habis, biar nanti ibu antarkan ke rumahmu ya Yum. Tenang saja, stok beras di rumah kami masih banyak kok. Bapak kemarin panen." "Alhamdulillah, sedikit sih, hanya dapat 3 ons. Biasanya dapat 5 tonan. Karena malum, sekarang musimnya tikus, jadi sebagian padinya dimakan tikus," kata sedikit seolah digaris bawahi sebagai kiasan yang sangat nyelekit. Sampai perihnya terasa memorak-porandakan dada. Luka, tapi tak berdarah. "Bapak juga panen kubis dan brokoli Yum. Nanti biar sekalian diantarkan sama sayur dan lauknya sama ibu. Soalnya kasihan sekali lihat Al. Makin hari makin kurus, kulitnya kering dan matanya sangat cekung." "Berapa sudah beratnya?" 7,2. "Astaga, hanya segitu? 3 ons, lagi garis merah. Loh Yum, memangnya kamu tak takut si Al kenapa-napa?" "Sudah kami bilangin Haning, tapi si Yuminya bebal, tak peduli sama perkembangan anak. Lihat saja tuh, si Al hanya diam saja, tak ada bicara barang sedikit pun. Jangan-jangan Al bisu lagi." "Astagfirullah Bu Mulan, Al tidak bisu. Al sudah belajar bicara, hanya saja saat ini Al memang tidak enak badan, jadi lebih banyak diam." "Pertanyaannya, mau sampai kapan tidak enak badan mulu? Apalagi si Al belum bisa jalan juga. Awas terkena polio loh. Ada soalnya tetangga suamiku yang memiliki anak selalu BGM.
dan akhirnya lumpuh. Bu Susi yang tak tahan pun juga menanggapi, "Betul itu. Apalagi normalnya anak seusia Al sudah memiliki berat 8 kilo ke atas. Iya kan, Haning?" Haning mengangguk. Ayumi memperhatikan mbak sepupunya yang sama sekali tak berpihak sedikit pun padanya. Malahan dengan bangganya justru berkata, "Raka saja sudah 9 kilo lebih. Tuh kan," seru semua orang di sana. Kian menyudutkan Al dan Ayumi. Haning mendekat. "Yang sabar ya Yum, semoga Manaf segera sadar dan menjadi suami yang bertanggung jawab setelah ini." Sambil berkata demikian, sambil pula Haning menepuk-nepuk pelan pundak Ayumi, memberi isyarat jika dirinya akan membawa Raka masuk ke dalam rumah Bu Harsi untuk menimbangnya. Ayumi kecewa. Ayumi terluka. Bagaimana bisa seorang sepupu berkata seperti itu? Melebih-lebihkan yang tidak terjadi demi namanya terangkat dan dipuji. Sedangkan harga diri Ayumi dijatuhkan sejatuh-jatuhnya. Karena tak ingin terus-terusan dihina dan dibuli, Ayumi putuskan untuk segera pergi. "Hei Yum, bayar hutangnya dulu sebelum pergi," teriak Bu Susi. "Aku tidak pernah berhutang dan aku tidak perlu membayar." "Cih, sombong sekali kamu Yum. Memangnya Manaf tak memberitahumu apapun?" Jantung Ayumi nyaris berhenti berdetak. "Mas, Manaf 200.000 dengan penunggakan selama 2 minggu. Anakannya total 20 tambah 20 jadi 40.000. Kalau bayar semuanya 240. Kalau bayar bunganya saja 40. Sini." Tangan Bu Susi menengadah seperti ingin menjarah. Ayumi terkejut. "Sini, di mana uangmu?" "Tak punya." "Alah, seadanya saja. Kamu masih punya anting kan? Itu saja lepaskan." "Tidak, ini peninggalan satu-satunya almarhumah Simbo." Albirumi yang sedari tadi dia melesu mulai menangis karena mendapati guncangan hebat di tubuh ibunya. Tubuh Ayumi ditarik-tarik oleh Bu Susi. Bu Mulan pun tak tinggal diam. Ia mendekat dan turut menjarah apa yang diinginkan Bu Susi, yaitu anting Ayumi, emas lawas yang sempat diketahuinya saat Ayumi sedang mandi. Ayumi kekeh mempertahankan itu, menutup rapat hijabnya dengan tangan kanan, sedangkan tangan kiri mengamankan Al yang menangis ketakutan. Bu Susi dan Bu Mulan kewalahan hingga akhirnya melepaskan juga pegangan pada tubuh Ayumi dengan napas ngos-ngosan. "Makanya jangan tolol jadi istri, dinafkahi 20.000 3 hari iya-iya saja, dikibulin suami nerima saja. Dia tuh si Al jadi korban, rasakan." Bu Mulan berkata dengan wajah geram seperti nenek sihir yang hendak menerkam. Matanya melotot seolah mau keluar. Entah apa dendam apa, kenapa tetangganya itu amat sangat membenci Ayumi. Bu Susi, si wanita lintah darat pun juga demikian. "Ingat, 3 hari lagi melangkah ke 3 minggu. Kalau tidak cepat dibayar, total bunganya jadi 60.000. Sedangkan sama pokoknya jadi 260. Ditunggu."